Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wassalamu tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin duduknya di Masjid Baitul Haram. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita, dan kita tidak pernah mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Rabbuna wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 di ayat yang ke-18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka banyak saja bersyukur kita agar nikmat ini ditambahkan. Dan ini Allah letakkan di surat ke-14 Ibrahim di ayat yang ke-7, wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, Allah memaklumatkan hal ini, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dan keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abad dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti, meneladani atau ittiba dalam bahasa Quran, sehingga kita nanti mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, berita yang cukup viral di dekade belakangan ini, United Kingdom, UK, United Kingdom of Britain, Inggris, luar biasa perkembangan Islam di sana, di angka 300% kenaikannya. Bukan hoax, 18 gereja terjual, terbeli dan menjadi masjid. 7 wali kota di UK Muslim, mu'alaf. Dan kenapa ini terjadi? Perkembangan Islam di Eropa ini terjadi sebenarnya sejak lama. Eropa dan Islam ini sebenarnya sudah punya hubungan dekat. Ya. Itu kita lihat dari abad pertama saat di negara Andalusia. Itu pada tahun 756 sampai 1492. Ini sudah ada kedekatan antara Islam dan London dengan Inggris. Kemudian selama perang salib itu mulai tahun 1095 sampai 1291. Nah, kemudian perluasan wilayah yang dikuasai oleh kekhalifahan Utsmaniyah itu pada tahun 1389. Inilah yang sangat luar biasa, titik balik terjadinya komunitas masyarakat Eropa, Inggris khususnya, ini dengan Islam. Saya nanti di Baitul Hakam
lebih banyak menyampaikan data-data perkembangan Islam di Inggris, Belgia, kemudian di Swedia, di Rusia, sama Amerika. Ini hari ini Inggris dulu ya. Jadi justru di saat negara Islam, justru saat Islam di negeri kita ini tidak karu-karuan tuh, ternyata di luar negeri sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat surat 9, boleh dibuka Qurannya yang di HP, surat 9 ayat 33. Rabbuna wa ta'ala berfirman begini. Wa huwallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allah, alhamdulillah bersyukur Allah telah mengutus Rasulnya Muhammad dengan membawa agama yang hak, dinil haqq, agama Islam, dan petunjuk ya. Jadi agama yang benar dan petunjuk. Dan Allah janjikan dimenangkan di atas semua yang mengatasnamakan diri seagama. Yudhhirahu ala dini kulih. Agama ini, Islam ini akan dimenangkan Allah di atas semua yang mengatasnamakan agama. Baik dimenangkan dalam hal peperangan, dimenangkan dalam hal teknologi, dimenangkan dalam hal logika, dan dimenangkan dalam hal-hal dinamika kehidupan. Ini janji Allah, dan janji Allah ini hak. Nah, dari pakar sejarah dan sosiologi ya, Ibnu Nur'ani yang menegaskan bahwa Islam memberikan kemajuan yang sangat luar biasa dengan peradaban yang sangat tinggi. Ini pemicu perpindahan Eropa dari kegelapan menuju masa terang memeluk Islam mereka ya. Nah, pemicu yang utama itu adalah masa Renaissance ya, di mana Eropa saat itu, di masa Renaissance, Eropa itu terbelakang dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu falak. Itu sangat terbelakang mereka. Dan justru mereka menemukan ilmu-ilmu ini dalam Islam. Jadi ilmu kedokteran itu Islam luar biasa. Ilmu perbintangan, astronomi luar biasa. Kita lihat Al-Mulk, bagaimana Allah mengatur perjalanan, semua diatur dalam orbitnya. Itu kalau bahasa kita tawaf. Jadi bagaimana semua planet ini tawaf pada matahari. Dan matahari pun secara pribadi, matahari pun bertawaf pada dirinya sendiri, berputar. Seperti bumi kita, berputar juga. Nah, kemudian pertimbangan kedudukan kaum muslim itu dari data PBB tahun 1999. Ya. Pada tahun 1989 sampai dengan 1999 penduduk muslim Eropa meningkat 100%. Meningkat 100%. Kemudian 13 juta umat muslim tinggal di Eropa. Saat ini 3,2 jutanya di Jerman, 2 jutanya di Inggris, 4,5 juta di Perancis, dan sebelumnya tersebar di Eropa. Ada yang di Balkan. Angka ini mewakili dari jumlah keseluruhan penduduk Eropa di angka 12%. Masya Allah. Islam dalam membangun peradaban dilakukan oleh, dalam peradaban ini di tahun 1989 sampai 1998 ini penduduk Eropa sangat luar biasa di dalam mencapai perkembangan. Nah, permasalahannya berdasarkan pada latar belakang apakah penulisan ini pada perubahan terhadap perkembangan Islam di Inggris, ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, proses agama Islam masuk ke Inggris. Yang kedua, perkembangan umat Islam di Inggris. Yang ketiga, perkembangan lembaga-lembaga umat Islam di Inggris. Jadi Inggris sekarang itu punya proses perkembangan agama. Kebetulan ngeling dengan Mu'alaf Center kami, baik di Mu'alaf Center Indonesia, dan kita baru saja bergabung
karena founder kami Coach Stephen wafat Jumat kemarin. Allahumma firlahu warhamhu wa akriman nuzulahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin. Terima kasih doanya. Nah, proses agama Islam yang masuk ke Inggris itu dikenal dengan UK, United Kingdom atau Great Britain, ya, Northern Ireland, ya. Ini tahun 1812 itu ada sejarah Muslim yang sangat luar biasa di sana. Ketika Raja Offa membuat mata uang UK, itu di balik mata uang ini benar-benar tertulis dalam khots Arabik la ilaha illallah. Dan ini benar-benar mata uang atau koin Inggris. Jadi orang Inggris itu menerbitkan koin di masa Raja Offa. Depannya ini pound, ya, 10 pound, baliknya la ilaha illallah. Allahu Akbar, ya. Kemudian bahwa diingkap Islam berlabuh di Inggris itu sudah ada sejak abad 9. Kemudian koin yang digunakan di abad ke-8 dengan tulisan kemudian dimunculkan lagi oleh Hadley William Cullinan. Nah, ini menterinya dari keuangan, dia seorang penyair yang sangat handal. Dialah yang membangun masjid pertama kali, ya, di Inggris. Dan beliau menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Inggris sampai begitu luar biasa di London, ya. Kemudian saat itu setelah ada masjid pertama di London oleh William Cullinan, kemudian dia menerjemahkan Quran dalam bahasa Inggris, ya. Kemudian pada abad 18 Muslim besar pertama tiba di Inggris. Kemudian 200 tahun selanjutnya perdagangan dan perniagaan meningkat. Keluar lagi koin. Jadi koin pertama itu la ilaha illallah, Pak, Raja Offa. Koin berikutnya ini di South Shields, di Tennessee, ya, oleh Raja Gujarat. Di saat masyarakat perdagangan dengan Islam, keluar koin yang menerbitkan London loh, ya, bukan pedagang Islamnya. Tadi yang menerbitkan la ilaha illallah London. Nah, sekarang yang menerbitkan berikutnya ini tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Jadi sebenarnya orang Inggris itu sudah pegang dua koin yang buat mereka, yang pertama tulisannya la ilaha illallah, yang kedua tulisannya syahadat, kalimat syahadat, ya. Nah, tahun 1842 sampai sekitar 300 awak kapal Muslim itu berlabuh di sana. Kemudian ada Lord Hadley, ini penguasa saat itu. Nah, ini yang sekarang jadi wali kota yang masuk Islam ini buyutnya Lord Hadley yang di Mississippi. Ini buyutnya. Ini dia cerita tentang kakek buyutnya. Nah, kemudian kitab suci Al-Quran mulai diterjemahkan sejak tahun 1889 di Liverpool. Nah, di Liverpool inilah Muslim Institute menjadi tempat beribadah. Makanya kenapa di Liverpool sekarang wali kotanya Muslim. Karena sejak tahun 1889 Liverpool inilah yang dipilih menjadi Islamic Center di sana. Dan masjid pertama kali yang didirikan di sana. Gerald William yang mendirikan tadi. Nah, kemudian pendirian masjid ini kemudian diikuti berdirinya perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi Islam di London. Nah, kemudian setelah itu Abdullah menunjuk Hashim Wilde. Hashim Wilde ini adalah wakil menteri agama di sana, tapi untuk urusan Muslim. Jadi kalau kita itu di Indonesia kan ada menteri agama, ya. Menteri agama Indonesia itu ada direktorat Kristen, ada direktorat Katolik, ada direktorat Buddha, ada dirjen direktorat jenderal Hindu, seperti itu. Jadi yang ditunjuk di sana adalah Hashim Wilde. Ustadz Mukhlis
mungkin ke depan bisa dikasih laptop ya saya sama ditayangkan. Jadi saya tidak cuma cerita gini tapi jamaah bisa sekalian ikut baca datanya ya untuk ke depan insyaallah. Nah, maka seiring dengan gencarnya sejumlah tempat-tempat ibadah yang mulai berhasil didirikan di London ini, namun belakangan ini gencar pula fobia. Jadi selain gencar maju, gencar juga fobia tentang umat Islam. Di mana agama yang mulia ini, agama Allah ini diolok-olok oleh mereka yang tidak memahami. Makanya tadi Allah bilang kan, liyudhirahu ala dini kuli walau karihal musyrikun. Agama ini tetap dimenangkan oleh Allah walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Sebenarnya apa sih yang buat mereka tidak suka sama agama kita? Jujur aja, agama Islam ini profus Pak. Kalau di TNI ini profus, ya, profusnya dunia. Gak akan orang gampang buat pabrik minuman keras. Gak akan orang gampang buat perjudian apapun selama masih ada Islam. Selama masih Islam bertengger di situ gak akan bisa seenaknya. Makanya mereka benci. Supaya bisa hidup bebas, gak ada masalah. Paling enak Islam ini dihilang noy. Nah sekarang ini cara-cara mereka untuk memporak-porandakan Islam ini nampak di negeri ini. Jadi iblis ini Pak yang tadinya di Eropa Pak, saya mau nang Indonesia Pak. Iblis itu kan begini, coba buka surat 7 ayat 17. 16. Qala rabbi bima awwatani la unyan siratal mustaqim. Ya Allah, karena aku ini sesat, aku akan menghalangi hambamu dari petunjukmu yang lurus. Ya. Nah, dia ngeluh ngerasakno mahasiswa di Inggris itu pada meluk Islam, mahasiswa loh Pak. Profesor, dokter, guru-guru besar banyak yang pindah. Pejabat-pejabat banyak yang pindah. Ngeluh iblis Pak. Ayo nang Indonesia. Apa? Enak Indonesia itu. Bujuannya gampang Pak. Islam di sini gampang dibuji Pak, dirusak, dibentur-bentur kan paling gampang. Iblis sekarang lagi banyak di Indonesia kayaknya. Nah, maka di pertengahan abad 19, tokoh kenamaan Inggris mencoba untuk memahami Islam. Ya. Dan akhirnya bertempat di sebuah bangunan yang kini sudah kusam. Ada harian namanya The Independent. Ya. Inilah mulai menulis tentang berita waktu Forgotten Champions of Islam. One Man and One His Rescue. Ini edisi tahun 2007. Agustus tanggal 2. Bangunan yang terletak di Brockenham Terrace ini di nomor 8 West Derby Street, Liverpool. Ini seperti sebuah rumah hancur. Demikian yang tulis. Tapi apa yang terjadi Pak? Bangunan saksi bisu sejarah ini yang dimiliki oleh William Henry Quilliam yang tadi di awal. Sekarang Pak menjadi masjid agung. Menjadi masjid agung di London. Allahu Akbar ya. Dan jamaahnya semakin luar biasa. Perkembangan di Liverpool sudah sepantasnya berterima kasih kepada William yang pertama kali membuat. Dan di sana pun di samping Masjid Agungnya sudah keluar sekarang Liverpool Muslim Institute. Jadi sekarang Inggris sudah punya Institut Islam. Macam kalau kita punya IAIN, Universitas Islam Negeri. Inggris punya sekarang. Pengajarnya dari Madinah, Maroko, dari Mekah. Semua pengajarnya didatangkan khusus dari guru-guru besar Islam sendiri ya di Ummul Qura di ini. Nah, kemudian sebagai Islamic Center dengan nama Liverpool Muslim Institute ya. Dan sekarang Liverpool Institute ini sudah menghasilkan banyak sarjana, bahkan menerima yang bukan Islam. Ujungnya mereka sewisuda itu masuk Islam. Dan ini perkembangan yang sangat luar biasa dalam syiar Islam di kota Liverpool. Karena tempat ini tidak hanya sebatas menjadi pusat informasi Islam. Tapi Abdullah Nasrullah Warren, siapa ini? Meskipun dia hanya sebagai
rektor lembaga pendidikan Islam di sana. Namun murid dan keluarga non-muslim diperbolehkan untuk belajar. Jadi non-muslim boleh belajar, tidak hanya muslim. Ini hebatnya Liverpool Muslim Institute ini tidak cuma yang Islam, Pak. Mau agama apa saja boleh kuliah di sana. Ya. Dan sangat luar biasa melalui karya-karya daripada apa yang dihasilkan dalam kurikulum pelajaran di sana. Inilah yang membuat sekarang ini berbondong-bondong orang masuk Islam. Nah, ini bahasan kita untuk yang pertama ini di 30 menit pertama. Kemudian berikutnya nanti kita akan lanjutkan perkembangan setelah masa COVID, pasca COVID, ya. Karena luar biasa perkembangannya dia sampai dengan di masa COVID ini. Nah, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan? Untuk nanti kita lanjutkan lagi di bulan depan ini sampai dengan sampai 12.30. Ini sekarang 1.250.000 orang. Sudah perkembangannya. Terus tambahan lagi dari mahasiswa itu mulai tahun 82 30.000 mahasiswa muslim. Bukan pendatang loh ya. Bukan orang Indonesia yang kuliah di sana loh. Jangan salah. 30.000 mahasiswa masuk Islam ini bukan orang Indonesia yang sekolah di sana loh. Ini murni warga negara. Ya, data ini lengkap ada di PBB. Ya. Dan sekarang 40% dari seluruh muslim di Inggris ini berada di wilayah London Raya. Kemudian yang sebagian di Lancashire, Yorkshire, Midlands. Kemudian yang paling banyak memang di Liverpool. Karena awalnya perkembangan universitasnya ada di sana, mualaf centernya di sana. Kemudian Islamic centernya juga di Liverpool. Nah, sehingga tidak heran kalau saat ini wali kota Liverpool seorang muslim. Ya, warga negara asli London, ya, orang kerajaan. Ini yang bisa kita jadikan bahan betapa luar biasanya perkembangan agama Allah yang hak ini justru luar biasa di luar negeri. Sementara kita dalam kondisi yang seperti ini sepertinya kontradiksi yang luar biasa. Negeri ini nih dikenal Islamnya yang terbesar, yang terdahsyat. Bahkan negeri ini pun digambarkan oleh Allah melalui hadis Rasul, saya ambil dari Sahih Muslim, bahwa nanti kebangkitan Islam itu berawal dari pasukan merah dan putih. Kalau kita ambil hikmah merah putih itu mana, Pak? Merah putih itu mana? Indonesia. Ya mungkin saat ini kita sedang ritmenya roda di bawah nih. Mudah-mudahan segera bangkit kembali Islam ke depan, ya. Menjadikan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun ghafurur rahim warahmah. Amin. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kami persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada. Tidak ada, ya. Besok saya tunjukkan masjid-masjidnya ya. Pakai ini ya Ustaz ya. Ada masjid ini. Jadi besok saya tunjukkan ini Masjid Zawi Al-Hawi di London. Kemudian akan saya juga tunjukkan nanti masjid ini. Banyak sekali masjid sekarang di sana. Ya. Ada 18 masjid di Inggris dan semua masjidnya besar-besar karena bekas gereja-gereja katedral yang sudah terbeli. Jadi yang diteteli patung-patungnya, Pak. Tapi kalau bangunannya dibiarkan. Patung, salib-salibnya hilang. Ya. Besok kita ini kan, saya tayangkan. Ya. Bulan depan. Baik, ini yang bisa sampaikan. Besok kita tunjukkan Masjid Regents Mosque. Kemudian kita tunjukkan juga Masjid Borough Wahid. Banyak sekali ya. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.